Puji Tuhan. Nah, ini tema yang kita akan belajar hari ini. Ya, dalam kondisi situasi seperti apapun, Tuhan tetap baik. Amin. Nah, terima kasih dari Gorontalo. Kalian membawakan pujian yang sesuai dengan tema kita. Puji Tuhan. Baik, kita mau belajar sekarang. Oke. Ya. Ya, dari Lapas Bangko, maaf, saya lagi keliling jadi sibuk sekali, nggak sempat. Ya, tapi hari Senin yang lalu kan kita sama-sama. Yang dari Bangko hadir nggak Senin yang lalu? Bentar ya. Bentar, ini kok nggak bisa. Baik, kita siap belajar. Vel, coba sebutkan temanya, Vel. Supaya yang lain bisa ikut dengar juga. Aduh, ini kenapa ya? Siapa yang milih temanya? Ayo sebutin. Kali. Loh. Jadi berkat kali, Pak. Ya, ayo Vel. Vel, sebutin. Vel. Ya, ini kali yang pilih tema. Ya nggak apa-apa, dia nggak ada tadi Filipus ngomong supaya yang lain ya. bisa ikut dengar. Ya, temanya tetap menjadi berkat. Ya, menjadi berkat begitu. Ya, tadi tuh walaupun dalam LP, ayo Phil, tambahkan. Ya, meskipun tetap di dalam lapas, harus bisa menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Orang-orang yang hebat dikasih Tuhan, anak-anak saya warga binaan, dimanapun kalian berada, ibu bapak petugas, yang menyertai saudara-saudara kita ini, yang mendampingi saudara kita untuk ikut belajar. Bahkan ibu bapak saudara para petugas memberikan fasilitas, baik itu wifi di dalam LP, perangkat-perangkat yang lain. Terima kasih. Kiranya berkat Tuhan melimpah untuk ibu bapak semuanya. Baik, jadi tema kita hari ini tetap menjadi berkat. Dalam situasi setidak enak apapun atau seenak apapun, termasuk kita yang ada di dalam LP, tempat yang tidak enak itu. Saudara, kalau kita mendengar kata menjadi berkat, jauhkan dari pikiran kita itu tentang memberi uang. Jauhkan dari pikiran kita. Kalau kita mendengar kata hidup yang menjadi berkat, hidup yang berani berbagi dalam situasi atau kondisi apapun yang enak maupun sedang tidak enak, itu tidak harus tentang memberi sesuatu, benda, harta, materi, makanan, apa tidak. Apa sih arti kata menjadi berkat? Menjadi berkat itu artinya hidup kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Saya ulangi, hidup kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Ada banyak kesaksian seorang dalam kondisi secara materi miskin, tetapi saudara kita ini punya tenaga. Nah, suatu hari dia punya salah satu tetangganya adalah janda yang sendiri, nggak punya anak. Nah, suami sudah lama meninggal. Nah, janda ini tinggal sendiri dan dia nggak punya tenaga untuk membersihkan halamannya yang rumputnya cukup tinggi. Nah, salah satu tetangganya itu seorang saudara kita, ya, murid Tuhan Yesus. Juga hidupnya bukan cuma sederhana, tapi sangat sederhana. Nah, dia merasa bahwa tetangganya yang janda ini nggak suka melihat halamannya nggak bersih. Tapi dia tahu diri, dia nggak mau minta tolong siapa-siapa, karena dia juga tahu kalau ada orang mau nolongin, dia nggak bisa beri apa-apa, paling cuma minum, entah itu teh atau kopi atau air. Nah, saudara kita ini tahu, lalu datang kepada tetangganya yang janda ini. Oh, dengan senang hati, janda ini, aduh,
bergembira, dari raut wajahnya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Walaupun sambil ngomong, maaf nak, ibu tidak bisa beri apa-apa kecuali minum. Nah saudara, akhirnya halaman ibu janda ini jadi bersih, enak dilihat. Nah itu contoh. Lagi sekali, apa itu hidup menjadi berkat? Saya ulangi, apa itu hidup menjadi berkat? Hidup menjadi berkat adalah hidup yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tadi pagi sebelum Zoom ini, bersama istri saya, bersama dengan 3 anak kami, tiba-tiba kami ketemu seseorang yang tidak sengaja. Saya cuma cerita, saya nggak kenal saudara ini. Ya, tapi salah seorang sahabatnya itu anak kami, anak rohani kami. Nah, suatu hari sudah cukup lama, kira-kira 2017 atau 2018 saya lupa. Tiba-tiba istrinya dari saudara ini itu cerita ke salah satu anak kami ini. Sebut namanya, kalau bisa kenalin dong suami saya ini ke papa rohanimu. Karena istri ini dengar cerita bagaimana masa lalu anak ini yang hancur hidupnya semuanya. Ya, akhirnya anak saya ini kontak, Pak, ada teman saya ingin kenalan karena dia ingin suaminya hidupnya mengalami perubahan. Oh, boleh saja, saya bilang begitu. Akhirnya tanpa persiapan macam-macam, waktu itu kami ada di Semarang. Saudara ini tinggalnya di Sulawesi. Nah, dengar cerita ya dari anak ini kepada istrinya. Wih, papa mama akan ke Semarang tanggal sekian. Oh ya, saudara saya juga tidak tahu. Tiba-tiba mereka suami istri beli tiket untuk nyusul kami ke Semarang. Dan itu pertama kali kami ketemu. Ya ampun, waktu dengar cerita, hancur hidupnya. Bahkan berapa kali mereka mau cerai. Usia pernikahan mereka belum 10 tahun, saudara. Nah, di hadapan suaminya, istri ini cerita kepada kami berdua. Aduh, hidupnya hancur. Ya, walaupun rasa malu dari suami ini karena dibongkar oleh istrinya di depan orang yang mereka belum kenal. Saudara, jadi kami nggak beri uang, nggak beri apa. Ya, secara keadaan mereka cukup mampu karena pengusaha, cuma salah jalan. Nah, ringkas cerita, akhirnya mereka pindah ikut kami ke Nabire. Nah, tadi pagi bertemu dan dia cerita, aduh, kalau nggak ketemu papa mama hidup ini sudah berakhir hancur, mungkin mati. Karena terlibat judi, narkoba. Aduh, luar biasa. Nah, saudara, kami nggak beri uang, nggak beri apa-apa. Cuma kami berbagi aja, hidup suami istri itu seperti ini. Maka itu ketika mereka sudah tiba di Nabire dan mereka mensyukuri 10 tahun pernikahan mereka. Di hadapan kami semuanya, istri ini bercerita sambil menangis. Bagaimana hidup kami diubah. Anak-anak jadi bahagia, mereka punya 2 anak, laki perempuan. Mereka bahagia. Anak-anak melihat perubahan papanya, yang gak mabuk lagi, yang gak judi lagi. Puji Tuhan. Nah, lagi sekali, kami gak memberi apa-apa, tapi kami bagi hidup kami yang bisa dinikmati oleh keluarga ini. Nah, saya punya banyak cerita hal-hal yang seperti ini. Sungguh luar biasa. Nah, besok ya saya akan ke Jakarta, transit Makassar. Nah, karena pesawatnya beda, besok dari Nabire saya pakai Sriwijaya, dari Makassar transit 2 jam lebih dikit, itu pakai Pelita Air melanjutkan ke Jakarta. Nah, berarti saya harus ambil bagasi ya untuk check-in baru ke Pelita Air. Nah, saya nggak pernah kesulitan untuk check-in seperti itu. Nah, lalu karena saya punya anak. Nah, anak ini unik. Saya ketemu dia berapa tahun yang lalu, waktu dia kerja itu loh di bandara, karena ada yang untuk bungkus koper, istilah wrapping. Nah, berapa tahun yang lalu, ya saudara,
ketika saya akan bungkus salah satu koper saya dari Makassar ke Nabire, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya. Saya harus milih, karena ada di waktu itu di Bandara Makassar ada 4 tempat. Nah, kalau saya mau begitu, saya harus milih yang mana. Roh Kudus gerakkan, coba yang nomor 2 dari kiri. Oke, saya datang ke situ. Lalu seseorang keluar, ya. Nah, akhirnya Tuhan jamah hidupnya. Saudara, dia kaget, namanya Hari. Kenapa saya bisa tahu masa kecilnya? Sambil ngerepeng itu saya cerita, dia nangis. Oke, Tuhan jamah hidupnya. Nah, seperti itu, kalau saya ke Makassar ada perlu apa-apa, langsung kontak dia. Nah, kemarin saya sudah kontak dia, tadi pagi saya ingatkan lagi, saya kirim tiket saya, tolong ya besok kalau Papa sudah check in dan dapat label bagasi, Papa kirim ke kamu, harus supaya di check in kan dulu. Nah, saya tidak memberi apa-apa kepada dia, cuma saya berbagi hidup ini. Ayo lupakan masa yang lalu. Nah, maka itu hidup yang menjadi berkat. Lagi sekali tidak harus kaya dulu. Tidak. Masih ingat Yusuf? Negara Mesir, saudara tolong catat. Ribuan tahun yang lalu negara Mesir itu sudah menjadi negara adikuasa, superpower, negara adidaya. Kenapa? Karena di zaman Yusuf hidup, Mesir itu negara yang sangat maju teknologinya. Teknologi arsitek. Bayangkan, piramid-piramid yang segede-gede itu sudah dibangun. Belum ada alat-alat bangunan yang seperti sekarang. Bayangkan, belum ada mesin-mesin. Tapi orang Mesir sudah bisa buat piramid. Lihat kuburan-kuburan raja-raja mereka. Emas semuanya. Dengan teknologi yang luar biasa di zaman itu. Mesir sudah punya teknologi kertas. Ya, hanya ada 2 bangsa di zaman itu yang sudah punya teknologi kertas. Tiongkok dan Mesir. Bahkan Mesir juga sudah punya teknologi membuat cermin. Yang mana bangsa-bangsa lain belum ada. Jadi negara superpower. Tiba-tiba mengalami kehancuran. Karena ada bencana kekeringan. Yang gak main-main, bukan sebulan, 4 bulan. 7 tahun. Tidak ada hujan. Orang gak bisa panen. Jangan lagi panen. Nanam saja gak bisa karena gak ada air. Tapi negara itu diselamatkan. Catat. Hanya oleh seorang. Yang statusnya narapidana. Catat itu. Dan namanya Yusuf. Ingat. Narapidana. Dan narapidana ini, Yusuf itu napi politik. Bukan narapidana biasa. Kejahatannya sudah dianggap makar. Yang melawan pemerintah. Aduh, nggak ada harapan. Bahkan Yusuf itu divonis seumur hidup tanpa diadili. Tanpa punya hak untuk PK, peninjauan kembali. Tanpa. Bayangkan, tidak salah. Hanya karena difitnah oleh istri pejabat eselon 2 di kerajaan Mesir. Habis, tidak bisa apa-apa lagi. Tapi Tuhan memakai narapidana ini. Saya akan sebut ulang-ulang narapidana. Negara begitu besar yang harusnya binasa. Selamat karena Yusuf. Dan gak cuma Mesir. Tetapi bangsa-bangsa, negara-negara di sekitar negara Mesir zaman itu ikut selamat. Termasuk keturunan Yakub, Israel. Kalau nggak ada Yusuf, Israel juga punah. Saudara, itu yang terjadi dengan Yusuf, seorang narapidana politik.
divonis seumur hidup tanpa punya kesempatan peninjauan kembali, tanpa boleh kesempatan membela diri. Tapi jadi berkat karena Yusuf dekat dengan Tuhan. Itu kan luar biasa. Coba kita buka Kejadian 41. Ya. Kejadian 41 ayat 14. Kita lihat situasinya Yusuf seperti apa zaman itu. 41 ayat 14. Jadi tidak ada alasan di antara kita yang tidak bisa jadi berkat dalam kondisi setidak enak apapun, kondisi semenderita apapun. Woi, orang PCA dari Medan gabung juga. Haleluya. Ya. Oke. Lihat ini Kejadian 41 ayat yang ke-14. Kita melihat luar biasa Tuhan kita. Kemudian Firaun menyuruh orang memanggil Yusuf. Dipanggil dari mana? Segeralah Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Kalau istilah sekarang, saya nggak tahu apakah istilah ini merata untuk semua LP atau hanya tertentu. Ya, sel tikus, ya, yang sudah lama bergaul dengan masalah LP pasti akan tahu istilah sel tikus. Nah, sel tikus itu ada di semua LP, ya. Yaitu sebuah kamar yang sangat sempit. Dan itu digunakan tutupan sunyi. Oh, kalau di Martapura tutupan sunyi ya. Nah, sel tikus itu digunakan untuk para napi yang melanggar peraturan atau membuat onar dan kerusuhan atau melakukan kejahatan tambahan selama masih jadi napi. Nah, itu biasanya di sel tikus. Tinggal sendiri, maaf, di tempat yang sangat gelap, tertutup. Itu sel tikus. Maaf, saya minum dulu. Nah, Yusuf seperti itu. Mungkin keadaannya masih lebih enak sekarang sel tikus. Yusuf ini tutupan. Tutupan dalam sejarah Mesir itu penjara bawah tanah. Ya, jadi bukan di atas permukaan tanah tapi di bawah, berbentuk sumur, maka itu namanya tutupan. Nah, napinya tidak pernah bisa melihat matahari. Tutupan itu gelap. Dan napi yang di dalam tutupan itu duduk saja nggak bisa, jongkok nggak bisa, apalagi tidur nggak bisa. Ya. Sekarang sebutannya bukan napi. Oh maaf ya. Oke, papi ganti warga binaan pemasyarakatan. Oke, ya maaf. Tapi saya ini bicara tentang Yusuf. Oke ya. Nah, tidak bisa melihat matahari, tidak bisa duduk, apalagi tidur. Bayangkan. Nah, itu kondisi Yusuf sebagai napi politik waktu itu. Segeralah Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Lihat dua kondisi. Yusuf bercukur. Dua, ganti pakaian. Ya, semuanya sama AYT. Coba lihat BIS-nya. Kata lainnya ini loh kondisi Yusuf itu. Ya, setelah Yusuf bercukur dan berganti pakaian. Sama TSI-nya. Dengan segera Yusuf pun dikeluarkan dari penjara. Dia mencungkur janggut dan mengenakan pakaian yang bersih. Lalu pergi menghadap Firaun. Saudara bayangkan. Sekian belas tahun. Sebagai napi zaman itu. Di sel tikus. Tutupan di bawah tanah. Tidak kena matahari. Maaf. Jadi Yusuf makan BAB. Ya pasti nggak mandi lah. Kencing berdiri. Bisa bayangkan beceknya. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Maka itu ketika dia harus menghadap Firaun, dia cukur.
Nggak bisa bayangkan sekian tahun dia di penjara itu, di sel tikus itu nggak kena matahari. Nggak bisa bayangkan rambutnya, jenggotnya, bajunya, aduh sekotor apa. Maka kita harus cukur ganti pakaian untuk menghadap Firaun. Nah, dalam kondisi seperti itu, Yusuf jadi berkat. Bukan cuma untuk Firaun dan keluarganya, bukan cuma untuk anggota keluarga dan anggota kerajaannya, tapi seluruh Mesir. Dan bukan cuma seluruh bangsa Mesir, tapi Yusuf jadi berkat untuk seluruh dunia yang dikenal zaman itu. Lihat ayat 37 di Kejadian 41. Ayat 37. Ya, makasih kali tayangkan Alkitab. Udah menghadapnya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun, dan gak cuma oleh Firaun, juga oleh semua pegawainya. Usul tersebut baik di mata Firaun dan di mata seluruh hambanya. Raja dan para pegawainya menyetujui rencana Yusuf itu. TSI, usulan Yusuf itu dipandang baik oleh raja dan para pejabatnya. Ingat, usul siapa? Usul napi, tahanan politik. Ingat loh, waktu Yusuf menghadap Firaun, saudara, statusnya belum dicabut. Statusnya masih narapidana politik. Bayangkan, dari mana kita bisa tahu dia narapidana politik? Kejadian 39 ayat 19. Coba lihat. Ini, dia itu tahanan politik. Bukan sekedar warga binaan. Kalau sekarang enak warga binaan masih dibina, Yusuf itu tidak. Ya, baru saja didengar oleh tuannya perkataan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Pasti semua kita yang menjadi Firaun, lalu istri kita digoda oleh budak, siapa yang gak marah? Ayat 20, apa yang terjadi? Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Bukan penjara biasa, bukan warga binaan, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Ini politik, ini makar. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Coba BIS-nya. Ya. Dan Potifar memerintahkan supaya Yusuf segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Potifar pun melemparkan Yusuf ke dalam penjara. TSI, tempat tahanan raja. Jadi bukan sekedar penjara. Ya, MLT bagus. Kemudian majikan Yusuf menangkapnya dan menyerahkannya ke rumah bundar, tempat para tahanan raja dikurung. Dan dia berada di sana dalam rumah bundar itu, istilah rumah bundar ya. Ini loh saudara. Oke, kembali ke pasal 41. Sekarang ayat 38. Ayat 38. Pasal 41 ayat 38. Supaya kita sadar bagaimana kondisi penjara Yusuf waktu itu. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Ini loh. Ingat ya, status Yusuf belum dicabut sebagai seorang tahanan politik. Jadi ketika dia menjelaskan kepada Firaun dan kepada semua pejabat kerajaan Mesir, Yusuf itu masih berstatus nabi. Belum dicabut, istilah sekarang itu belum ada pemulihan nama baik. Belum. Masih status tahanan raja. Begini kata raja, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang
penuh dengan roh Tuhan. Bayangkan Firaun kagum, kok ada orang sejenius Yusuf, orang yang begitu hebat, padahal dia nabi statusnya, TSI-nya kalau ada. Ya, lalu kata raja kepada para pejabatnya itu, nyatalah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menangani persoalan ini yang lebih baik daripada Yusuf. Karena Yusuf dipimpin oleh roh ilahi. Anak-anak yang saya kasih, warga binaan dimanapun saudara berada, dan siapapun kita yang tidak di dalam, tapi hari-hari ini ada di antara kita yang sedang hidup dalam masa yang sulit, dalam masa penderitaan, dalam masa tekanan, dalam masa dijepit. Percayalah, semua kita tetap bisa menjadi berkat. Kalau posisi Yusuf separah itu, sehancur itu, semenderita itu, masih bisa jadi berkat. Karena roh Tuhan menguasai Yusuf. Maka semua kita, saya percaya, tidak ada seorang pun di antara kita yang sedang ikut belajar saat ini ada yang setara penderitaannya seperti Yusuf. Saya percaya tidak ada. Jadi kondisi saudara dan saya, setidak enak apapun sekarang, tetap masih lebih enak daripada kondisi Yusuf yang separah itu. Setuju ya saya ngomong? Bayangkan Yusuf yang separah itu kondisinya, tetap bisa jadi berkat. Ini luar biasa. Ya, bahasa Inggrisnya sama. Ya, mendapati orang yang penuh roh Kudus, roh Tuhan itu. Jadi nggak ada alasan kita tidak bisa jadi berkat. Dalam berapa kesaksian yang saya dengar, pasti semua kita pernah dengar, ada seorang yang kita kenal dalam keadaan parah masuk rumah sakit. Ternyata dalam kondisi terbaring di ranjang rumah sakit bisa menjadi berkat untuk teman-teman pasien yang ada di sebelah kiri kanan depan ya tempat tidurnya. Bayangkan, dalam kondisi terbaring di rumah sakit pun bisa jadi berkat. Ayat 39, masih Kejadian 41. Apalagi yang terjadi dengan Yusuf? Kata Firaun kepada Yusuf, keren. Saudara, ayo warga binaan dimanapun kita berada, semua kita dalam kondisi setidak enak apapun, ayo kita jadi berkat. Ayo. Saudara, hari Rabu malam. Ya, Rabu itu tanggal 11 ya. Ya, Rabu tanggal 11 ya. Berapa hari lalu? Ya, saya mimpin Zoom. Nah, yang adakan Zoom itu seorang ibu. Ya, istri dengan 3 anak. Nah, di kepalanya itu ada 5 benjolan. 5 kanker, bukan tumor. Dokter pun gak bisa ngapa-ngapain. Karena sangat bahaya kalau dioperasi. 5 tumor ada di dalam kepalanya. Tapi luar biasa. Dokter aja sampai heran. Dia nggak ada keluhan, pusing, nggak ada apa. Awal-awal ketahuan. Dia sering pingsan, pusing, tiba-tiba lupa. Setelah didiagnosa, dokter syok. 5 tumor di kepalanya. Lalu diradiasi, lalu dibiopsi, lalu dikemo. Udahlah. Lalu kalau ada yang pernah tahu, gamma knife, pakai pisau gamma. Itu pisau dari sinar gamma yang harus hati-hati untuk memotongnya. Tapi tetap tidak berhasil. Saya kaget. Dalam kondisi ada 5 tumor di kepalanya, masih bisa mimpin Zoom. Wih, hebat sekali. Ternyata dia sudah memberi kesaksian di mana-mana. Sampai dokter pun sudah nggak tahu mau ngapain lagi. Karena sudah nggak bisa diapa-apain. Jatah kemo sudah lewat, nggak bisa diteruskan. Bahaya buat efek samping. Dia sudah dipisau. Ya, dari Palu, LP perempuan gabung, puji Tuhan. Sudah dipisau 2 kali dengan gamma knife. Tidak menolong. Tapi masih jadi berkat. Saya baca 39. Kejadian 41. Kata Firaun kepada Yusuf,
oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu Yusuf. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Bayangkan, ingat statusnya, narapidana politik yang baru dikeluarkan dari sel tikus, baru cukur, baru ganti baju, tiba-tiba jadi penasehat yang menemukan solusi untuk masalah yang besar. Langsung TSI, ya, langsung TSI-nya. Raja kemudian berkata kepada Yusuf, karena roh ilahi sudah menunjukkan semua ini kepadamu, tidak ada orang lain yang lebih bijaksana dan lebih cerdas daripadamu. Ingat, statusnya masih nabi. Ayat 40. Ayo kita kejar terus ayat 40. Kejadian 41. Woi, dari Manokwari, karena ya. Share tiket papa yang hari Minggu malam belum dikirim ya. Oke. Lihat, ini luar biasa. Saya ulangi lagi, ketika Yusuf menghadap Firaun, status narapidana politik belum dicabut. Belum. Jadi secara status hukum, Yusuf ini masih narapidana politik. Di penjara tempat tahanan para raja. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Gila ini. Saudara, segila-gilanya raja, nggak mungkin lah napi, bukan mantan napi. Kalau mantan sudah bebas. Ini masih berstatus narapidana politik. Tapi diangkat begitu tinggi oleh penguasa negara adidaya zaman itu. Yusuf, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Cukup, masih ada lagi. Dan kepada perintahmu. Wih, ini luar biasa. Dan kepada perintahmu Yusuf, seluruh rakyatku akan taat. Wah, saya ulangi. Status Yusuf ketika diberi jabatan setinggi ini masih berstatus narapidana politik. Seluruh rakyatku akan taat kepada perintahmu. Lalu kita tanya, lalu Raja Firaun kerjanya apa? Jawabannya, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Cuma kursi. Tahta itu kan kursi. Saya cuma mikir, Yusuf bisa membuat 10 enggak? Tahta yang diduduki Firaun. Bisa. Membuat 100 juga bisa. TSI. Lihat ya. Saya berikan kepadamu Yusuf kuasa atas seluruh kerajaan Mesir. Wow. Ingat statusnya nabi. Dan rakyat Mesir. Seluruh. Tidak ada yang lebih berkuasa daripadamu kecuali saya sebagai raja. Jadi saudara bayangkan. Jadi status Yusuf, posisi Yusuf itu cuma beda berapa senti dengan Firaun. Cuma tahta itu bedanya. Wow. Hebat sekali. MLT. Engkaulah yang berkuasa atas istanaku Yusuf. Dan kepada perkataan mulutmu segenap rakyat akan menaatinya. Hanya pada takhta inilah aku lebih besar daripadamu. Wih, luar biasa. Ya, hebat ya. Ya itu hebat sekali. Ini loh Tuhan kita. Maka itu dalam kondisi seperti Yusuf yang masih berstatus napi politik, hidupnya bisa jadi berkat. Ayat 41. Ayo kita teruskan. Jadi saya ulangi lagi, tidak ada alasan kita nggak bisa jadi berkat ketika sedang bokek, istilahnya sedang nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Ada tenaga kita, ada waktu suka ya. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, haleluya, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa
atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ayo yang ngerti hukum, coba perhatikan para petugas, ibu bapak, Pak Andreas yang sering ngurusin masalah hukum. Ini kan gak mungkin terjadi. Dalam hukum seharusnya status Yusuf dicabut dulu sebagai nabi politik. Lalu ada persidangan baru untuk membersihkan namanya dan nama baiknya dikembalikan. Baru ada pelantikan. Kan begitu kalau hukumnya walaupun beda-beda. Bayangkan saudara. Masih berstatus narapidana politik. Belum ada persidangan baru. Langsung dengan ini aku melantik engkau. Anak-anak saya yang sedang ngurus PB, sedang ngurus remisi, sedang ngurus apa saja, peninjauan kembali dan macam-macam, saya tidak tahu. Perhatikan ya, kisah Yusuf ini. Hiduplah benar selama masih menunggu keputusan berikut. Hiduplah benar. Nanti Papa di surga akan membuat perhitungan. TSI-nya. Sebentar. BIS-nya. Ya. Setelah itu, lihat ini. Raja menanggalkan dari jarinya cincin yang berukiran stempel kerajaan. Saudara, zaman itu salah satu otoritas raja, salah satu, bukan cuma di mahkotanya, salah satu, bukan cuma di tongkat kerajaan, tapi salah satu otoritas itu di cincin. Ya, itu berlaku sampai hari ini. Masih ingat ya, paus baru yang dilantik ya, dikatakan memakai cincin nelayan. Itu otoritas. Saudara, hari itu cincinnya Firaun sebagai tanda otoritas dilepas dan diberikan kepada Yusuf. Setelah itu raja menanggalkan dari jarinya cincin yang berukiran stempel kerajaan, lalu memasukkannya ke jari Yusuf sambil berkata, dengan ini engkau kuangkat menjadi gubernur seluruh Mesir. Kemudian dikenakannya pada Yusuf sebuah jubah linen yang halus dan dikalungkannya pada lehernya sebuah rantai emas. Aduh, kalau saya baca ini saudara, saya pasti menangis. Kenapa? Karena di Mazmur 105 ayat yang ke-17, Yusuf itu dikalungi rantai besi. Baru saja berapa jam yang lalu rantai itu dilepas dan diganti dengan rantai emas. Coba kita buka Mazmur 105 ayat yang ke-17. Lihat ini. Mazmur 105 kali Filipus mana? Ya. Hebat sekali. Mazmur 105. Hebatnya dari rantai besi. Pontianak baru hadir. Kenapa telat sekali? Pontianak 17. Ya. Oke. Oh, 18. Maaf, 18, maaf. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu dan lehernya Yusuf masuk ke dalam besi. Ya, terjemahan mana lebih jelas ya? Oke, BIS untuk membandingkan dengan Kejadian 41 ayat 40. Kakinya diikat dengan belenggu, lehernya berkalung rantai besi. Ya, ingat, ini Yusuf. Ya, lehernya pakai kalung rantai besi. Terus kembali ke Kejadian 41 tadi. Ganti kalung besi dengan kalung emas. Kejadian 41 ayat berapa tadi? 41. Oke ya. Oh bukan. 42 berarti. 42. Ya, BIS-nya. Oh iya ya, sama ya. Oke.
Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain pada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya, mengganti kalung besi tadi. Betul, dari Martapura gak ada apa-apanya dibanding penjara sekarang. Betul, penjara Yusuf itu. Maka itu semua kita dalam kondisi setidak enak apapun, Tuhan tetap bisa memakai kita untuk jadi berkat. Ayat 43, belum selesai. Diapakan lagi Yusuf itu? Ya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf bukan kereta Perdana Menteri, bukan kereta gubernur Mesir, tetapi Yusuf naik ke keretanya raja, ke keretanya Firaun. Saudara tahu nggak artinya? Jadi dengan itu ketika kereta raja ini berjalan keliling Mesir dan Yusuf di atasnya, maka seluruh rakyat Mesir tahu ini orang kedua. Saya ulangi, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Wih. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun. Terima kasih Bapak. Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lagi sekali statusnya masih narapidana. Ayat 44. Ayat yang terakhir untuk Kejadian. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, ini proklamasi besar. Akulah Firaun. Dengan teriak seluruh Mesir dengar, akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setaumu Yusuf, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Saya kalau baca ini bisa geli tertawa. Jadi Yusuf itu yang memerintah. Mesir bergerak, harus bergerak. Mesir diam. Ketika selesai Yusuf memberi perintah diam, terus dia lupa, terus dia ngomong-ngomong. Maka setelah sekian jam gak ada perintah gerak, orang Mesir diam semua. Ini cuma logika anak-anak saja. TSI-nya ada nggak ini 44? Ada. Kata raja kepada Yusuf, saya memang raja. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat bertindak di negeri ini Yusuf tanpa seizinmu. Wih, MLT-nya keren. Lihat tuh MLT ini yang lucu. Dan berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun. Tetapi tanpa engkau Yusuf, seorang pun ini lucu sekali ya. Coba lihat MLT ini. Dan berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun. Tetapi tanpa engkau, tanpa Yusuf, seorang pun tidak akan mengangkat tangannya ataupun mengangkat kakinya di seluruh tanah Mesir. Saudara bisa bayangkan kalau Yusuf iseng, ya, rakyat Mesir angkat kaki kanan. Misalnya Yusuf iseng, kaki kanan diangkat. Terus Yusuf minum-minum, makan-makan, tertawa, bergurau. Lupa, suruh turunkan kaki. Sudah 2 jam. Ayo kita bayangkan. Kira-kira bagaimana ini kalau Yusuf lupa, suruh rakyat Mesir turunkan kakinya. Oke ya. Ini sekolah minggu. Betapa hebatnya otoritas Yusuf ini. Ingat loh, nabi, tahanan politik. Haleluya. Nah, ada yang komen dari Jakarta. Kalau Yusuf lupa suruh turun kaki, rakyat Mesir pegel, encok. Iya betul. Ayat terakhir. 2 Korintus 8. Mulai ayat 1. Lihat kondisi saudara kita, gereja-gereja di Makedonia di zaman itu.
Sintang baru hadir, oh telat sekali, kemana kalian? Ya, ya. Saudara-saudara, ini Paulus dengan timnya. Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Siapa itu? Siapa nak? It's me, VL, itu siapa? Ya. Lanjutnya ayat 2. Paulus mau bersaksi tentang gereja-gereja yang sedang menderita di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat. Ya, coba TSI-nya, kalimat apa yang dipakai. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan. Tetapi karena kebaikan hati Tuhan, sukacita mereka melimpah, sehingga mereka memberi bantuan dana dengan begitu murah hati. Mereka sangat miskin, tetapi kaya dalam hal memberi. Ya, oke, kita lihat terjemahan baru lagi. Ada 3 kondisi mereka. Ya, 1, mereka sedang dicobai dengan berat. 2, dalam pelbagai penderitaan. Renungkan ya. Dicobai saja sudah stres. Ini dengan berat. 1 penderitaan saja. Oh, kita sudah berat nafas. Ini pelbagai penderitaan. Tapi kontradiksi sekali. Sukacita mereka meluap. Kondisi ketiga. Wih. Dan meskipun mereka sangat miskin. Saudara sedang miskin saja sudah ngap-ngap. Ini sangat miskin. Ayo kita gabung. Dicobai dengan berat. Dalam pelbagai penderitaan. Dan sangat miskin. Habis dah. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi yakin? Dalam kondisi setidak enak apapun, saudara dan saya tetap bisa menjadi berkat. Ini kalau saya diskusi dengan beberapa saudara tentang kondisi gereja-gereja di Makedonia itu, maka saya punya istilah dalam bahasa Indonesia begini. Sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya tangga besi. Belum sempat bangun karena masih terhimpit tangga besi. Datang anjing rabies yang gigit. Maaf ya. Ayo, kira-kira kalau kita dalam kondisi seperti itu, bisa jadi berkat? Pasti bisa. Oi, Randy, sudah lama papa nggak ketemu kamu ini. Senang sekali nak, nanti WA ya. Saudara bayangkan dalam kondisi seperti itu, tetap bisa jadi berkat. Kali, sebelum papi akhiri, coba kamu tambahkan, kenapa kamu milih tema ini? Ada kali? Ya, Pak. Ayo, ngomong. Coba. Maaf, sebelumnya saya pakai dua PC karena untuk lagi trouble. Ya. Nggak dengar. Pakai apa kali? Kamu pakai apa? Ada tuh, satu pakai HP, satu pakai laptop. Oh ya udah. Nah, jadi saya mainnya pakai yang di HP. Oke. Ya silakan. Nah, jadi, kenapa saya mendapatkan saya memilih tema ini? Jadi tema ini saya dapatkan itu di malam sebelum saya tidur. Saya mendapatkan sebuah artikel di sosial media di Instagram yang mengatakan bahwa hewan terbesar di lautan ialah paus biru. Ya.
hewan terbesar di lautan itu tidak memakan mangsa yang sangat besar, tetapi memakan hewan-hewan yang kecil untuk menghidupi plankton yang ada di lautan, agar lautan itu tetap hidup dengan adanya plankton. Nah, meskipun badannya besar, meskipun tubuhnya sangat besar dan dinobatkan sebagai hewan terbesar di dunia, dia tidak mau untuk memiliki lautan, dia tidak mau menjadi penguasa lautan, malah hidupnya selama ikan paus ini hidup, dia memberikan hidupnya itu untuk berbagi. Meskipun dia tidak memiliki lautan yang sangat luas, tapi hidupnya sangat menjadi produktif untuk hewan-hewan lain. Bahkan di saat mati pun, ikan paus itu berguna juga buat burung-burung yang ada di udara yang berkembang. Ketika dia melihat ada bangkai paus, burung itu memakan tubuh ikan paus. Nah, akhirnya saya memilih tema ini, jadi meskipun kita ada dalam situasi yang sangat sulit, bahkan seperti Yusuf tadi ada dalam penjara dan bahkan di sel yang mungkin tidak ada cahaya, bahkan yang sangat gelap gulita, di sana pun bisa menjadi berkat. Nah, begitupun dengan kehidupan kita, ya, begitupun dengan kehidupan dimanapun dan di dalam kondisi apapun, kehidupan kita ini harus bisa menjadi berkat. Seperti tadi tadi bilang, tidak perlu kaya untuk menjadi berkat. Bahkan ikan paus ini tidak perlu memiliki lautan untuk bisa menjadi berkat. Ya, jadi ya meskipun dalam keadaan terjepit pun bisa menjadi berkat, ya. Amin. Susah pun, ya, di saat-saat yang tidak enak pun, ya, hidup kita haruslah bisa menjadi berkat. Ya, jadi buat saudara-saudara, ya, dimanapun, ya, di lapas manapun, di rutan manapun, dan di dalam kondisi apapun, selagi kita masih bisa bernapas, buatlah kehidupan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan berkat dalam hal uang atau materi, tapi dalam kebaikan kita, dalam hal menolong, bahkan memanusiakan manusia, itu sudah menjadi berkat. Amin. Ya, jadi dimanapun berada, tetaplah menjadi berkat. Ya, jadi itu tapi kenapa saya memilih tema ini. Ya, bahkan saudara, dalam penelitian, setelah paus itu mati, bangkainya itu bisa menjadi pupuk untuk terumbu karang sampai berapa puluh tahun baru habis bangkai itu. Luar biasa. Nah, itulah yang Tuhan rindukan atas kita, ya, untuk selalu jadi berkat dalam kondisi apapun juga. Siap, ya, untuk kita menjadi jawaban buat banyak orang di sekitar kita. Puji Tuhan, terima kasih kali untuk tema yang sangat luar biasa ini. Baik, oke, kita akan akhiri, ya, pertemuan kita. Ya, lagi sekali Bapak Ibu, para petugas, terima kasih yang menjaga, memberikan fasilitas untuk semua kita warga binaan boleh jadi berkat. Oke, satu ayat yang terakhir, ya, lalu kita merenungkan semua fakta dalam kehidupan ini. Lanjutkan tadi 2 Korintus 8 ayat 9. Ya. Oke, ya, ini anak saya omong siombing, betul, amin. Sangat menginspirasi dan memberkati apa yang dibagikan. Terima kasih, ya. Oke. Horas amang pardede. Itu dia. Ada siombing, ada pardede. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi, hidup yang menjadi berkat itu, kesimpulannya menurut 2 Korintus 8 ayat 9, memperkaya orang lain.
pun karena kita memperkaya orang lain, kita jadi miskin. Tidak apa-apa. Nah, saudara, ayat ini sangat menginspirasi saya. Ketika saya masih kecil, ya, zaman itu daerah-daerah masih banyak, belum orang, tidak semua rumah punya air pump, PDAM. Enggak semuanya. Nah, waktu kami masih kecil, itu tahun 50-an akhir, awal 60-an. Ayah kami punya sumur di belakang rumah. Nah, sumur yang ayah kami buat itu cukup lebar. Saya tuh pernah ngitung bundarannya itu bisa nampung 15 sampai 20 orang kalau orangnya kecil-kecil. Nah, karena di sekitar rumah kami tinggal itu mata air susah. Nah, kebetulan di belakang rumah ayah kami itu ada mata air. Nah, ayah buat sumur. Pagi-pagi 3:30, jam 4 sudah dibuka pintu belakang, pintu pagar belakang, supaya tetangga-tetangga ambil air. Jadi kalau pagi, saya masih ingat waktu kecil, rame. Mereka biasanya ibu-ibu nimba, dan mereka bawa timba sendiri-sendiri. Begitu pula sore, ya menjelang jam 4, ya pintu pagar di belakang dibuka, orang datang lagi ambil air. Nah, saya masih ingat, saudara, waktu masih kecil. Kan biasa anak kecil itu pelit. Saya tuh takut kalau air sumurnya habis. Nanti kami minum pakai apa? Ibu masak pakai apa? Lalu kami mandi pakai apa? Apalagi pas waktu itu kemarau, hujan jarang. Ya, nah suatu hari ada om saya, adiknya ibu datang. Terus saya bilang sore-sore, om tolong gendong saya ingin lihat airnya. Saya ketakutan, saya nggak akan lupa. Ternyata itu pertama kali saya melihat dasar sumur. Sampai kelihatan batu-batunya. Wih, takut. Bagaimana kalau ini airnya habis? Saya tuh mau melarang tetangga-tetangga, jangan ambil air. Nanti kehabisan, kami gak bisa minum. Anak kecil bukan. Saudara, luar biasa. Tinggal tidur. Besok sumur itu airnya naik lagi. Nah, itu waktu saya masih kecil. Nah, ayat ini membuktikan hukum alam. Coba perhatikan. Sekecil-kecilnya sumur yang kita miliki, dengar ya, sekecil-kecilnya sumur yang kita miliki, sebesar-besarnya anggota keluarga kita, ngomong saja di rumah saudara ada sumur kecil dan yang tinggal 10 orang. Saya tanya, bisa nggak 10 orang yang tinggal serumah dengan kita itu ngabiskan air sumur hari itu? Saya kira nggak bisa. Ngerti ilustrasi ini? Ternyata kalau kita ingin tiap hari mendapatkan sumber air yang baru, mendapatkan air yang baru dari mata airnya, dari sumbernya, maka cuma ada satu cara. Kalau bisa kita habiskan air di sumur kita hari ini dan tinggallah tidur, besok bangun ada air baru yang segar. Ngerti nggak ilustrasi ini? Nah, itu hebatnya hidup yang menjadi berkat. Karena kalau air sumur itu tidak kita kurangi sebanyak-banyaknya, berarti itu air yang kemarin dulu, minggu lalu, bulan lalu, karena nggak habis. Nah, bagaimana caranya supaya air itu segar terus? Panggil tetangga-tetangga kita yang di rumahnya nggak ada mata air, nggak ada sumber-sumur. Suruh ambil sepuas-puasnya. Tinggallah tidur, maka besok kita bangun, air sumur kita segar lagi. Keren ya, 2 Korintus 8 ayat 9 itu. Wah, itu dia. Betul, dari Bandung ada komen. Nah, ini dia. Miskin lalu kaya, lalu miskin lagi. Gak berapa lama kaya lagi.
Konsep surgawi dalam memberkati sangat keren sekali. Amin. Mau ya? Maka itu kalau saudara pelit nggak mau berbagi, saudara minum air sumur yang sudah basi. Bahkan ada air sumur sudah 10 tahun nggak pernah ganti airnya. Karena pelit nggak mau diambil. Berbahagialah kita yang tiap hari minum air yang baru. Sumber yang baru. Sumber dari surga tidak pernah habis-habisnya. Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita rajin berbagi. Selalu ingin jadi berkat. Panggil orang-orang sebanyak-banyaknya untuk ngambil air sumur hari ini. Haleluya. Shalom.